Pada video kali ini saya akan mengupdate informasi terkini kabar pencairan bantuan PKH tahap 1 dan juga bantuan sembako atau BPNT tahun 2023 ini. Hari ini per tanggal 6 Maret tahun 2023 hingga besok tanggal 7 dan 1 minggu ke depan. Nah, setelah Bank BRI yang sudah disalurkan pertama kali untuk PKH tahap 1. Nah, bagaimana kabar bantuan PKH tahap 1 untuk bank yang lain seperti BNI, BTN, Mandiri, kemudian Bank BSI, dan juga bantuan sembako atau BPNT-nya. Apakah sudah ada yang terupdate, sudah ada kabarnya yang cair hari ini, dan juga besok hingga 1 minggu ke depan? Nah, info selengkapnya simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar terupdate terkini terkait mengenai updating kabar pencairan bantuan PKH tahap 1 dan juga bantuan sembako di tahun 2023 ini. Hari ini tanggal 6 Maret tahun 2023 dan besok tanggal 7 hingga 1 minggu ke depan. Nah, setelah Bank BRI yang sudah mulai pertama kali menyalurkan PKH tahap 1 sejak tanggal 4 kemarin. Nah, bagaimana kabar bank penyalur yang lain seperti BNI, BTN Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia? Nah, kira-kira di wilayah Anda ini termasuk bank penyalurnya apa ya? Apakah di wilayah Jawa ini sudah ada atau banyak yang sudah cair PKH tahap 1? Dan juga kita akan mengupdate kabar pencairan bantuan sembako atau BPNT-nya. Kenapa kok belum cair? Nah, nanti akan saya jelaskan dalam video ini. Namun sebelum lanjut kita silakan bagi yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena tidak di tempat biasanya saya bikin video. Ini karena saya juga nyambi sambil nganterin istri kontrol yang melahirkan 1 minggu yang lalu karena operasi sesar, jadi harus kontrol. Jadi saya harus mengantarkan tadi sehabis pulang kerja. Saya harus mengantarkan, sekarang sudah sore ya di daerah, dan di belakang ini ada anak yang pertama ini yang umur 4 tahun yang sedang tidur ya di kursi belakang. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang tidak nyaman dengan pemandangan yang tidak seperti biasa dalam video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait mengenai update terkini kabar pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 dan juga kabar pencairan bantuan sembako atau BPNT di tahun 2023 ini. Per hari ini tanggal 6 Maret tahun 2023 dan besok hingga 1 minggu ke depan. Nah, sobat YouTube, sudah banyak yang tahu ya bahwasanya PKH tahap 1 sudah mulai disalurkan atau dicairkan. Atau saldo bantuannya untuk PKH tahap 1 sudah masuk di kartu KKS para KPM. Sementara yang memulai ini yang masih cair atau yang sudah cair ini adalah bank penyalur BRI. Nah, bagi wilayah atau daerah yang merasa bank penyalurnya BRI, nah ini silakan dicek ya, dicek kalau mungkin masih merasa layak karena sudah cair di tahap 4 kemarin. Nah, silakan dicek saja di mesin ATM terdekat kalau yang dekat ya, atau mungkin di agen. Tapi kalau
misal masih ragu, ya sebaiknya nunggu instruksi atau informasi dari pendamping sampai pendampingnya nanti menginformasikan. Karena pendamping itu kalau ingin menginformasikan biasanya nunggu namanya SP2D dulu ya, surat perintah pencairan dana. Nah, di daerah kami pun kami belum mendapatkan SP2D, jadi belum ada SP2D yang turun ya, apalagi yang belum cair bantuannya di bank-bank yang lain ya. Nah, untuk hari ini pertanggal 6 Maret tahun 2023, tepatnya di hari Senin ini ya, kira-kira sudah adakah info update terbaru bank-bank penyalur yang lain yang sudah cair seperti BNI, BTN, Mandiri, dan BSI ya. Kalau untuk BSI sendiri itu untuk di khusus wilayah Aceh ya. Nah, silakan mungkin ada penonton yang dari wilayah Aceh yang mungkin sudah cair, silakan komentar saja. Tapi kalau untuk Bank BNI, Mandiri, dan BTN, kalau di wilayah kami itu BTN penyalurnya. Nah, sampai saat ini belum ada informasi sama sekali saldo yang masuk di kartu KKS KPM. Karena kami juga belum mendapatkan SP2D. Terkadang SP2D itu memang belakangan atau telat. Setelah saldo masuk di kartu KKS, setelah beberapa hari SP2D baru kami terima dari bank. Nah, ini ya merupakan hal yang wajar atau lumrah saja sih, sah-sah saja. Tapi kalau untuk memastikan siapa saja KPM yang cair nama-namanya, itu ya hanya ada di SP2D. Maka dari itu, kalau untuk ingin lebih amannya, ya tunggu saja info dari pendampingnya ya. Karena pendamping itu ngasih kabar itu berdasarkan SP2D. Nama-nama siapa saja yang harus dikabari untuk segera dicairkan bantuannya dan yang tidak ya. Nah, Sobat YouTube, terkait mengenai bank penyalur yang kedua itu ada BNI, Mandiri. Nah, itu juga saya pantau dari grup media sosial, juga masih belum ada yang cair, belum ada di wilayah-wilayah yang bank penyalur tersebut, ini belum ada yang masuk di kartu KKS. Jadi harap bersabar ya. Nah, apakah ada kemungkinan saldo itu bisa masuk di malam hari? Bisa saja ya. Karena untuk proses pentransferan itu merupakan butuh waktu ya, butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi sewaktu-waktu bisa saja cair, entah pagi, siang, malam, sore. Nah, jika di hari ini belum ada juga yang cair di bank selain BRI, nah ya tunggu saja besok ya, tanggal 7 Maret hingga 1 minggu ke depan ini. Kalau prediksi saya sih ya biasanya sih enggak setelah beberapa lama ya, biasanya itu jaraknya 1 atau mungkin 2 atau 3 hari ya, itu biasanya bank yang lain itu menyusul. Tapi karena sudah ada tanda pencairan PKH di Bank BRI, ya pasti kita yakini tidak lama lagi bank yang lain akan menyusul ya. Karena di SIGNG di TTKS itu sudah keterangannya ya sudah PKH Januari hingga Maret 2023 untuk tahap satunya. Namun di SIGNG atau di DTKS ternyata untuk keterangan BPNT itu masih terupdate-nya yang 2022, periode Oktober hingga Desember 2022. Nah, ini bisa disimpulkan ini yang menjadi penyebab kenapa kok saldo bantuan sembako atau BPNT ini belum masuk di kartu KKS. Nah, ini mungkin setelah PKH tahap 1, tapi kalau menurut prediksi saya sih ya tetap bulan Maret. Cuma nanti tanggal berapa, minggu keberapa kita juga belum tahu. Kemungkinan juga bisa di bulan puasa juga ya, karena mungkin untuk kebutuhan pokok para KPM, karena sembako ini kan walaupun di daerah-daerah di 541 kabupaten yang lewat KKS ini bisa ditarik dalam bentuk uang tunai, tapi kan uangnya itu harus dibelanjakan dalam bentuk sembako ya. Kecuali yang di 83 kabupaten kota khusus yang daerah terpencil, tertinggal, nah itu bantuannya itu langsung 3 bulan untuk BPNT-nya Rp600.000 disalurkan lewat pos ya untuk 3 bulan. Dan biasanya kalau lewat pos itu sekalian juga menyalurkan PKH tahap 1. Nah, itu yang dicairkan duluan untuk sembako atau BPNT-nya ya di wilayah-wilayah terpencil itu ya. Karena di sana juga jauh dari bank ya. Nah, untuk di wilayah yang bukan masuk dalam wilayah atau daerah terpencil, nah ini silakan tunggu saja, pantengin terus KKS-nya. KKS ini jangan sampai dipegang oleh orang lain ya, siapapun. Jadi
bantuannya itu langsung masuk di kartu KKS. Silakan pegang sendiri-sendiri. Kalau saldo sudah masuk, ya kalau pendamping mungkin nanti menunggu menginformasikan, ya silakan saja turuti instruksi himbauan dari pendampingnya masing-masing. Mungkin pendamping nanti butuh laporan juga dalam pengawasannya terhadap KPM yang akan mentransaksikan bantuan baik PKH tahap 1 juga maupun mungkin bantuan sembako atau BPNT-nya. Nah, sementara ini belum ada ya untuk bank selain BRI yang cair. Kalau mungkin sudah ada yang cair, silakan komentar saja di bawah ini. Dan itu ya, bantuan sembakonya, harap bersabar ya. Dan ini kabar-kabarnya itu sembako kalau yang lewat KKS itu tidak 3 bulan ya. Kabarnya 2 bulan untuk Januari dan Februari. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bisa saja 3 bulan karena ini sudah triwulan pertama ya, sudah terakhir di bulan Maret. Ya semoga saja langsung 3 bulan untuk bantuan sembakonya. Tapi misalkan walaupun 2 bulan ya nggak masalah, yang penting kan cair. Kemudian untuk bantuannya itu mungkin komponennya itu ada yang punya balita dan merasa mungkin bantuannya tidak sesuai dengan komponen yang ada dalam keluarga seperti di tahap 4 lewat pos kemarin. Nah, itu juga kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari Kemensos kenapa kok belum terdetek ya bantuannya khusus yang punya anak usia dini atau balita. Itu ya berapapun yang didapatkan, kalau sudah cair ya disyukuri saja, alhamdulillah, daripada yang tidak dapat sama sekali ya. Karena kami belum dapat informasi resmi kenapa kok mungkin ada KPM yang saya pantau di medsos itu ada yang mengeluh bantuannya untuk anak usia dini atau balita itu tidak terhitung dalam PKH seperti di tahap 4 2022 kemarin. Nah, mungkin itu ya cukup informasi yang bisa disampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.